Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sari Hasanah dari kelas B, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. Di video kali ini, saya akan sedikit memaparkan tentang surat Al-Kahfi dan dilanjutkan dengan pembacaan surat Al-Kahfi ayat 1-10. Surat Al-Kahfi adalah surat ke-18 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri atas 110 ayat dan termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di Mekah. Surat Al-Kahfi memiliki nama lain yaitu Ashabul Kahf. Dinamai Al-Kahfi dan Ashabul Kahf yang artinya penghuni-penghuni gua. Di dalam Quran Surat Al-Kahfi ada 4 kisah yang dapat kita renungi. Kisah pertama terletak pada ayat 9 sampai ayat 26. Ayat ini mengisahkan tentang Ashabul Kahfi atau para penghuni gua, yaitu para pemuda yang beriman yang teramat sadar bahwa masa muda adalah masa berkumpulnya dua kekuatan, yaitu kekuatan fikriyah atau pemikiran dan kekuatan jasadiyah atau kekuatan fisik. Lihatlah Ashabul Kahfi. Sebelum mereka mengasingkan diri ke gua demi menjaga dan mempertahankan akidahnya, mereka dengan dua kekuatan itu digunakan untuk menyuarakan kebenaran dan menegakkan kalimat tauhid, sekalipun konsekuensinya harus berhadapan dengan kelaliman penguasa. Pelajaran penting dari kisah ini adalah pemuda dan iman. Karena kepemudaan akan menjadi sia-sia, tak berarti tanpa adanya iman yang membingkai dua kekuatan yang ada padanya. Kisah kedua terletak pada ayat 32-44. Pada ayat tersebut dikisahkan tentang sahibul janatain atau pemilik dua kebun yang jatuh pada kekafiran karena keingkaran akan nikmat Allah atasnya dan tidak beriman kepada hari kiamat. Tak heran bila ia merendahkan saudara muslim yang menasehatinya agar bertaubat, kembali kepada Allah SWT, penguasa tunggal atas segala sesuatu. Kisah ini mengajarkan kepada kita pentingnya harta dan iman. Betapa harta akan menjadi musibah, malapetaka yang menghinakan pemiliknya di dunia dan di akhirat bila iman tidak mewarnai visi dan misi mencari harta. Kisah ketiga terletak pada ayat 60-82. Pada ayat ini menceritakan perjalanan Nabi Musa alaihissalam dalam mencari hakikat ilmu dan berguru kepada Khidir alaihissalam. Inti dari kisah ini bahwa ilmu itu milik Allah. Dan Allah memberi ilmu dan memuliakan manusia dengan ilmu bagi siapa yang ia kehendaki. Karena itulah, betapa tidak layaknya setiap yang diberi ilmu merasa sombong, merasa dirinya lebih hebat, lebih pintar, lebih berilmu dari yang lain. Sejatinya, ketundukan dan keimanan kepada Allah yang ilmunya meliputi segala sesuatu harus menjadi karakter yang utama orang yang berilmu. Menjadi orang yang semakin tawadu, ridho, dan tawakal atas apa yang menjadi ketentuan Allah atasnya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah pentingnya ilmu dan iman. Betapa ilmu tanpa iman bagaikan memelekan mata dalam kegelapan tanpa sedikit pun cahaya. Kisah terakhir terletak pada ayat 83-98. Ayat ini menceritakan tentang Dzulkarnain atau pemilik dua tanduk. Pelajaran yang dapat digali dari kisah Dzulkarnain adalah pentingnya kekuasaan dipegang oleh orang yang bertauhid, yang memiliki kesadaran penuh bahwa kedudukan dan kekuasaan adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Bukan ajang euforia, pamer harta, merasa memiliki strata tinggi di mata manusia, apalagi ajang kesombongan. Dengan kesadaran akan hak dan kewajiban penguasa dilandasi nilai-nilai iman dan Islam, akan terjadi keadilan dan sebab tersebarnya kebaikan. Karena itulah, menjadi pemimpin bukan tercela, bukan musuh yang harus dijauhi oleh umat Islam. Bahkan, ia menjadi salah satu ciri hamba Allah Ar-Rahman, yaitu menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa dalam upaya menegakkan risalah Islam dan dakwah. Pelajaran pentingnya yaitu
kekuasaan, dan iman. Tanpa iman, kekuasaan akan melenceng dari sifat asalnya, yaitu melindungi dan mengayomi. Dari rangkaian kisah di surat Al-Kahfi dapat kita simpulkan bahwa Islam dan kaum muslimin harus memiliki 5 kekuatan dalam upaya merealisasikan kebenaran, menggetarkan musuh-musuh Islam, dan meraih keberhasilan hidup di dunia dan di akhirat. 5 kekuatan itu adalah: 1. Kekuatan dan keberanian masa muda, yaitu perpaduan antara kekuatan rohani, jasmani, dan akal. 2. Kekuatan perekonomian, yaitu modal atau harta yang menjadi sarana terlaksananya aktivitas dakwah dan mudahnya urusan Islam dan kaum muslimin. 3. Kekuatan ilmu untuk mengenali, meluaskan, dan menerapkan kebenaran di setiap lini kehidupan masyarakat. 4. Kekuatan kekuasaan berupa penerapan hukum-hukum yang sejalan dengan prinsip Islam dan ketegasan di dalam menindak oknum yang bersalah tanpa pandang bulu, serta perhatian yang besar dalam mensejahterakan masyarakat, baik secara materi ataupun non-materi. 5. Kekuatan iman berupa fitrah Islam atau akidah atau tauhid yang menjadi kekuatan mutlak yang harus ada di setiap lini, sisi, potensi, jiwa, langkah, pergerakan, warna, pemikiran, tindakan, dan ucapan, baik yang nampak atau tersembunyi, materi atau non-materi, besar ataupun kecil. Keistimewaan pertama yaitu disinari cahaya Allah. Keistimewaan ini jelas terkandung dalam hadis-hadis sahih. Hadis pertama yaitu, siapa yang membaca surat Al-Kahfi, maka jadilah baginya cahaya dari kepala hingga kakinya. Dan siapa yang membaca keseluruhannya, maka jadilah baginya cahaya antara langit dan bumi. Hadis riwayat Ahmad. Hadis kedua, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya antara 2 Jumat. Hadis riwayat An-Nasai dan Baihaqi. Cahaya yang dimaksud ini bukanlah perihal cahaya yang seringkali kita lihat, namun cahaya ini merupakan bentuk prase dari keridhaan Allah SWT terhadap hambanya. Yang kedua adalah mendapat ampunan dosa. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara 2 Jumat. Manusia tidak luput dari yang namanya dosa. Namun, Allah memberikan banyak peluang dan juga cara agar hambanya bisa lepas dari dosa-dosanya tersebut. Salah satunya adalah dengan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Meskipun begitu, hal ini harus dilakukan dengan sangat tulus dan ikhlas. Barengi juga dengan sholat taubatan nasuha yang sungguh-sungguh, berdoa dan memohon ampun lalu tidak melakukan dosanya kembali di kemudian hari. Keutamaan yang ketiga adalah terhindar dari fitnah Dajjal. Hal ini sesuai dengan hadis berikut. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Dajjal tidak bisa memudaratkannya. Hadis riwayat Dailami. Keutamaan yang keempat yaitu terhindar dari gangguan setan. Banyak sekali riwayat yang menyebutkan tentang hal ini. Salah satunya seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Mardawai dari Abdullah bin Mughaffal yang jika dirangkum mengatakan bahwa rumah yang sering dibacakan surat Al-Kahfi maupun surat Al-Baqarah tidak akan dimasuki setan hingga sepanjang malam itu. Keutamaan yang selanjutnya yaitu mendapat pahala dan cahaya kebaikan. Salah satu hadis menyebutkan, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari oleh cahaya antara dia dan Ka'bah. Hadis riwayat Ad-Darimi. Keutamaan yang selanjutnya adalah terhindar dari perbuatan buruk. Kebanyakan orang yang melakukan perbuatan buruk karena tidak memiliki akhlak dan iman yang baik. Keimanan yang tinggi dan sungguh-sungguh tentu bisa menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah SWT. Seperti yang kita ketahui, dalam surat Al-Kahfi ini terdapat banyak sekali cerita dan kisah yang penuh dengan hikmah juga pelajaran. Ketika kita mampu merenunginya dengan baik, maka bisa terrealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya pada cerita pemuda Ashabul Kahfi, dengan mempertahankan ketauhidan
Sebanyak apapun dan sekuat apapun tantangannya, Allah akan selalu memberikan petunjuk terbaik. Menurut tafsir Jalalain, asbabun nuzul surat Al-Kahfi adalah pengujian terhadap kenabian Nabi Muhammad SAW oleh orang Yahudi dengan 3 hal, yaitu tentang para pemuda Ashabul Kahfi di masa silam yang pergi mengasingkan diri dari kaumnya, dan tentang masalah ruh. Jika Nabi Muhammad SAW mampu menjelaskan tentang perihal yang ditanyakan, maka ia benar-benar diakui sebagai nabi. Sebaliknya, jika tidak mampu menjelaskan, maka ia bukan seorang nabi. Menurut Ibnu Katsir, asbabun nuzul surat Al-Kahfi adalah kaum Quraisy yang ingin mempertanyakan tentang kenabian Nabi Muhammad SAW kepada pendeta Yahudi. Dan pendeta Yahudi itu pun menyuruh utusan kaum Quraisy untuk menanyakan 3 hal kepada Nabi. Jika Nabi Muhammad mampu menjawab ketiga hal itu, maka ia benar-benar Nabi yang diutus. Tapi jika tidak, maka dia hanya orang yang mengada-ngada saja. Ketiga hal itu meliputi tentang sekelompok pemuda yang pergi pada masa terdahulu, tentang seorang laki-laki penjelajah sehingga mencapai belahan bumi sebelah timur dan barat, serta tentang ruh dan penjelasannya. Setelah ketiga hal itu ditanyakan kepada Nabi, beliau menjanjikan akan menjawabnya esok hari. Namun sampai tiba saatnya sesuai yang dijanjikan, Nabi belum juga mendapat wahyu, bahkan hingga 15 hari sehingga membuat geger kota Mekah. Tentu kejadian itu membuat Nabi Muhammad SAW sangat bersedih. Kesedihan Nabi Muhammad pun bertambah ketika mendengar gunjingan para penduduk Mekah. Namun di tengah kesedihan yang dalam, Jibril akhirnya membawa surat Al-Kahfi. Karenanya, ada kalangan menafsirkan bahwa surat Al-Kahfi adalah teguran terhadap kesedihan Nabi, terhadap kaum Quraisy dan jawaban atas persoalan pemuda, seorang penjelajah dan firman Allah Ta'ala tentang ruh yang ditanyakan kaum Quraisy. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san sadidan min ladunhu wa yubassiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan tahruzu min afwahihim iyyaquluna illa kadiba fala'allaka bahi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan zuruza am hasimta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina azaba id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim.